Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati dari kelas 11 Keperawatan Sosial 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan darah. Perbedaan tipe golongan ini didasari oleh ada tidaknya antigen pada sel darah merah dan plasma darah. Mengingat darah memiliki peran penting di dalam tubuh kita, maka kita perlu mengetahui karakteristik setiap darah tersebut. Nah, apa saja sih karakteristik golongan darah itu? Darah yang ada di dalam tubuh kita umumnya mengandung komponen dasar yang sama, yaitu sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma. Sel darah merah yang diproduksi di sumsum tulang belakang berperan dalam membawa oksigen ke seluruh tubuh. Setiap 600 sel darah merah dalam tubuh, hanya ada 40 trombosit dan 1 sel darah putih yang bertugas untuk melindungi tubuh Anda dari kuman penyakit. Pada permukaan sel darah merah dan terdapat protein yang berkaitan dengan karbohidrat. Pada permukaan sel darah merah terdapat protein yang berikatan dengan karbohidrat. Ikatan inilah yang digunakan untuk menentukan tipe darah yang Anda miliki yang disebut dengan antigen. Antigen dikelompokkan ke dalam 8 tipe darah dasar, yaitu ada A, B, AB, dan O, yang masing-masing bisa memiliki variasi positif atau negatifnya. Golongan darah atau tipe darah diturunkan dari orang tuanya Anda. Pengelompokan darah yang paling umum disebut dengan sistem golongan darah, yaitu A, B, O. Berikut ini adalah karakteristik golongan darah. Golongan darah A hanya memiliki antigen A pada sel darah merah dan antibodi B dalam plasmanya. B hanya memiliki antigen B pada sel darah merah dan antibodi A dalam plasma. AB memiliki antigen A dan B pada sel darah merah, tetapi dia tidak memiliki antibodi A maupun B dalam plasmanya. Yang O tidak memiliki antigen A dan B pada sel darah merah, tetapi dia punya antibodi A dan B di dalam plasmanya. Nah, seberapa pentingkah kita untuk mengetahui jenis tipe darah? Mengetahui golongan darah sangatlah penting ya, terutama jika Anda hendak melakukan transfusi atau donor darah ke orang lain. Pasalnya, pasien yang menerima darah kita itu dengan golongan yang tidak cocok seringkali mengalami reaksi berbahaya. Jika tipe darah A memberikan darah pada pasien bergolongan darah B, tubuh akan memicu respon kekebalan untuk menghancurkan zat asing yang dianggap tidak cocok dengan tulangnya, dengan tubuhnya. Umumnya, orang yang bergolongan darah O negatif dapat mendonorkan darahnya ke semua tipe darah. Karena tipe darah ini tidak memiliki antibodi yang dapat memicu reaksi. Itulah sebabnya golongan O sering disebut sebagai donor universal. Namun, orang dengan golongan darah O hanya bisa menerima transfusi dari orang bergolongan darah O pula. Sementara golongan AB sering disebut sebagai penerima universal karena orang dengan tipe darah ini bisa mendapatkan transfusi darah dari golongan A, B, dan AB ataupun O. Namun, tipe darah ini hanya bisa mendonorkan darahnya pada orang yang dengan tipe darah yang sama. Meskipun tipe darah golongan O itu disebut sebagai donor universal dan tipe darah AB sebagai penerima universal, donor darah dan transfusi darah tetap dianjurkan ke tipe darah yang sama. Orang bergolongan darah O dapat menjadi donor untuk tipe darah apapun saat kondisi gawat darurat. Begitupun dengan tipe darahnya AB yang dapat menerima donor dari tipe darah apapun hanya dalam keadaan yang gawat darurat juga. Nah, selain antigen A dan B, ada juga antigen ketiga, yaitu disebut dengan faktor RH atau rhesus yang dapat berupa present atau absent.
Mungkin lebih mengenalnya dengan resus positif atau negatif. Nah, Anda juga perlu tahu nih, resus yang Anda miliki itu sebelum transfusi atau donor. Faktor RH ini atau resus tidak berhubungan dengan kesehatan Anda secara umum loh. Perbedaan ini terjadi karena faktor genetiknya. Meskipun begitu, hal ini penting juga untuk diperhatikan ketika Anda ingin transfusi darah. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.